Latar belakang PT Ricis Kuliner Indonesia. PT Ricis Kuliner Indonesia adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan restoran cepat saji dengan nama Ricis Factory. Restoran pertama Ricis Factory dibuka pada tanggal 8 Februari 2011 di Paris Van Java Mall, Bandung, Jawa Barat. Ricis Factory dikenal dengan menu utamanya berupa ayam goreng crispy yang disajikan dengan saus keju khas. Selain itu, restoran ini menawarkan variasi menu lain seperti ayam dengan saus barbeque pedas yang memiliki tingkat kepedasan berbeda-beda. Seiring perkembangannya, Ricis Factory telah membuka banyak cabang di berbagai kota besar di Indonesia dan juga merambah pasar internasional dengan membuka cabang di Malaysia. Mutu manajemen operasional. Mutu adalah tingkat kesesuaian suatu produk untuk memuaskan pelanggan. Mutu sangat penting dalam manajemen operasional karena berperan langsung dalam menentukan keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Oh iya, di dalam PT Ricis Kuliner Indonesia, Mutu juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan kualitas produk melalui standar analisis pangan, melakukan SOP yang ketat, dan PT Ricis Kuliner Indonesia juga selalu melakukan audit internal ataupun eksternal untuk memastikan standar mutu tetap dijalankan termasuk untuk sertifikasi halal dan keamanan pangan guna meningkatkan reputasi perusahaan di pasar lokal dan internasional serta mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui kualitas dan layanan prima. Bagaimana alur proses quality control yang diterapkan pada PT Ricis Kuliner Indonesia, mulai dari bahan baku hingga produk akhir? Pemeriksaan bahan baku. Setiap bahan yang masuk ke dapur produksi, seperti ayam, keju, bumbu, dan tepung, akan diperiksa secara teliti oleh tim quality control. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan fisik seperti warna, tekstur, bau, dan tanggal kadaluarsa. Selain itu, suhu bahan baku juga diukur untuk memastikan kesegarannya tetap terjaga. Penyimpanan bahan baku. PT Ricis Factory menggunakan sistem penyimpanan yang disesuaikan dengan jenis bahan dengan menerapkan metode FIFO atau first in, first out untuk mencegah bahan kadaluarsa sebelum digunakan. Pengawasan mutu selama proses produksi. Tim quality control memantau secara ketat titik-titik kendali kritis seperti suhu pemasakan, waktu pengolahan, dan kondisi lingkungan kerja. Selain itu, penerapan prinsip higienis juga menjadi aspek penting dalam tahap ini, di mana kebersihan peralatan dan sanitasi karyawan diawasi secara berkala. Pemeriksaan produk akhir. Setelah proses produksi selesai, akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap produk akhir untuk memastikan bahwa seluruh parameter mutu dan keamanan pangan telah terpenuhi sebelum produk disajikan. Selain itu, pengukuran suhu internal produk dilakukan untuk memastikan tingkat kematangan yang aman dikonsumsi, terutama untuk produk berbahan dasar daging. Pengemasan dan penyajian. Proses pengemasan bertujuan untuk melindungi produk dan menjaga kestabilan mutu selama penyimpanan dan penyajian. Dalam hal penyajian, PT Ricis Factory menerapkan kebijakan waktu penyajian maksimum atau display time untuk menjamin kualitas makanan yang diterima oleh konsumen. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tahap ini bertujuan untuk menjaga konsistensi mutu dan mendorong peningkatan kualitas produk. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan quality control harian di setiap cabang? Store Manager. Store Manager bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan quality control secara keseluruhan di cabang termasuk memastikan SOP sudah dijalankan dengan sesuai. Kitchen Supervisor.
Kitchen Supervisor mengawasi secara langsung proses quality control di dapur, seperti pengecekan bahan baku, suhu makanan, kebersihan peralatan, dan pencatatan log harian. Tim Quality Assurance Pusat. Tim Quality Assurance Pusat melakukan audit berkala dan evaluasi terhadap laporan quality control dari cabang sebagai pengawasan tambahan. Jadi, itulah pembahasan kita tentang pentingnya mutu. Mutu bukan sekedar standar, tetapi cerminan dari komitmen kita terhadap kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Semoga pembahasan kali ini bisa membuka wawasan dan jadi bekal untuk meningkatkan kualitas di bidang masing-masing. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.